Jadi kita lihat bagaimana kekerasan itu merambah wilayah-wilayah pendidikan sebetulnya, yang sebetulnya nggak boleh terjadi itu. Kalau begal motor ya iyalah, makanya itu di jalanan. Jadi ada kultur yang berubah sebetulnya, yang kita sebut nobility, kemuliaan guru atau kemuliaan sistem pendidikan tuh. Nah ini soal genting bagi kita. Karena yang kita sebut pendidikan itu tidak lagi menghasilkan percakapan setara antara murid dengan murid, antara murid dengan guru, tapi ada hierarki di situ kan. Walaupun Menteri Pendidikan bilang kampus merdeka segala macam, tetapi tadi hierarki patriarki, bully itu kan dasarnya kelebihan kekuasaan di satu pihak, kekurangan di pihak lain. Itu juga patriarki kan. Nah ini yang mesti kita anggap sebagai gagalnya pendidikan kesetaraan dari tingkat sekolah yang paling dasar tadi itu. Nah itu saya hanya lihat itu tuh, bahwa problemnya tambahannya masih ada, misalnya karena kesulitan ekonomi, maka seseorang terpaksa ekspresikan itu pada kawannya tuh, bully segala macam, menghina atau bahkan mempersekusikan. Jadi tetap variabel pertama, sistem pendidikan kita tidak dirancang untuk menghasilkan percakapan kesetaraan. Iya, itu riset itu menunjukkan bahwa peradaban penghormatan tadi itu sudah mengakibatkan bahkan murid-murid yang seharusnya belajar tentang Declaration of Human Rights, seluruh kovenan hak asasi manusia, kan mestinya ada semacam kurikulum tentang hak asasi manusia tuh, mulai dari SD dalam bentuk komik misalnya kan, sehingga orang mengerti bahwa penghormatan itu diperlukan tuh, kekuasaan itu mestinya dihindarkan dari relasi-relasi pendidikan. Nah UNESCO punya standar itu dan melihat bahwa potensial Indonesia untuk balik pada mental otoritarian. Jadi authoritarian mentality itu bisa dimulai dari keadaan tadi. Nah itu penyebabnya tidak ada kurikulum yang secara masif mengajarkan murid-murid kita itu untuk menghargai. Lain misalnya dengan murid Prancis. Murid Prancis itu tahu dari dia masuk TK, dia diajarin tentang apa yang namanya human solidarity. Karena setiap murid Prancis itu harus hafal artinya paham sinyal atau simbol revolusi Prancis, égalité, fraternité, dan liberté. Égalité artinya kesetaraan, fraternité artinya persaudaraan, liberté kebebasan tuh. Nah ini mestinya ada di Indonesia tuh kan. Kita di Indonesia ada prinsip-prinsip pendidikan yang Tuturi Handayani, Ingarso, Sung Tulodo, Imadia Bangun, segala macam itu kan, tapi nggak dijalankan. Jadi model bullying itu adalah akibat dari tidak adanya kurikulum publik tentang kesetaraan. Ya arogansi lah. Kan kadang-kala guru itu dia tunjukkan arogansinya di kelas, maka si murid itu dia menyerap itu lalu berupaya untuk alihkan kelebihan arogansi itu pada temannya yang lebih rendah. Anak kelas 4 membuli anak kelas 3, anak kelas 3 membuli anak kelas 1. Kenapa? Kalau kita lihat ya karena anak kelas 4 dibuli oleh gurunya dalam bentuk yang mungkin tak terlihat secara kasat mata, tetapi dia merasa dia dikuasai itu. Nah itu yang saya maksud tadi, mestinya sekolah itu menjadi tempat berpikir yang menggembirakan kan. Jadi kalau sekolah itu ada beban psikologi berat, harus ambil banyak studi dan nggak ada cara mengajar yang mengenakan itu, maka terjadi ketegangan psikologis di antara murid-murid yang bahkan baru mulai belajar paham tentang peradaban. Ada pengaruh dari budaya kekerasan sebetulnya itu, dan ada pengaruh dari munculnya kembali sebetulnya patriarki junto feodalisme itu. Itu nggak berlaku di SD aja, di tingkat korporasi juga begitu. Ada yang masuk dapur dibully, diomongin di situ dan disingkirkan dari pergaulan karena perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan kelas sosial. Juga di kalangan profesi yang terkenal itu di Universitas Indonesia misalnya itu di Fakultas Kedokteran itu bully terjadi karena dianggap bahwa Anda mau jadi calon dokter, Anda mesti tunduk pada senioritas kita yang udah berabad-abad diajarkan di situ oleh guru-guru besar yang juga sifatnya feodal kan. Jadi kelengkapan itu muncul, kelengkapan pembulian ini, data tentang itu muncul ketika justru semua orang bisa mengakses media massa, media sosial kan. Jadi numbers yang kita lihat sekarang, ini bulinya berapa tadi, 9.000 sekian itu atau 2.000 sekian itu cuma data yang ada di iceberg itu, di puncak gunung es. Di bawah itu terjadi dan banyak kasus yang saya tahu di universitas nggak mau dilaporin karena itu menyangkut relasi profesi yang
justru seseorang sebagai ASN akan terpental lalu nego dengan mahasiswanya tuh udah kita damai aja. Tapi itu kan perilaku koruptif dalam pikiran kan. Menutupi kasus sendiri itu udah korupsi dalam pikiran.